Justru awal-awal aku ospek. Hah? Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek, maksudnya dengan Bawa ini nggak kopi jerami nggak? pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang benar Mae? Serius. Mae apain? Yes, pokoknya aku maki-maki. Pokoknya aku ini dengan caraku lah. Hari ini saya ingin mengulas terkait Soimah yang lagi menuai pro dan kontra. Karena di sebuah podcast dia memberikan pernyataan bahwa dia mengospek pacar dari anaknya terlebih dahulu. Sebenarnya sih setiap ibu atau setiap rumah tangga itu memiliki cara tersendiri dalam melindungi anaknya, dalam mendidik anaknya dan lain sebagainya. Dan karena hal itulah Soimah banyak menuai kontra terkait dari pernyataannya tersebut. Tentunya sebagai seorang ibu, ya pasti nggak maulah kalau anak perempuannya sampai diospek dan lain sebagainya. Akan tetapi di pemberitaan ternyata anaknya Soimah sudah menjalin pacaran dengan seorang wanita sampai beberapa tahun. Membuat saya tanda tanya. Ternyata setelah diospek kok ya masih bertahan beberapa tahun. Walaupun caranya juga menuai kontra. Saya sendiri juga kurang menyukai caranya Soimah. Karena apa? Kita mendidik anak itu setiap rumah tangga itu beda-beda. Apalagi anak perempuan. Ibaratnya di rumah disayang-sayang ya toh, kemudian diperlakukan seperti itu di keluarga pacarnya. Tentunya hal itu membuat kita menjadi tidak menyukai perilaku-perilaku yang seperti itu. Mestinya dalam mendidik anak apalagi sudah berpacaran itu lebih terfokus kepada anaknya sendiri. Misalnya orang tua tidak menyetujui anaknya pacaran dengan si A, ya anaknya ini yang harus dinasehati banget, bukan si pacarnya yang malah diospek. Nah ini menurut pendapat saya. Akan tetapi ya setiap orang ini memiliki cara-cara tersendiri di dalam melindungi anaknya dan lain sebagainya. Nah yang ingin saya analisa di sini adalah kenapa Soimah sampai seperti itu. Adakah sesuatu dalam karakter dan wataknya? Mari kita baca di angka kelahirannya ya. Soimah lahir tanggal 29 September 1980 di angka root 2. Angka root 2 ini elemennya air. Sebenarnya orangnya penyayang, orangnya adem. Sebenarnya seperti itu. Dan angka root 2 ini seseorang yang pandai berbicara, penolong, diplomasi, memiliki kepiawaian komunikasi dan bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Akan tetapi dia ini juga sangat sensitif dan peka pada perilaku orang, pada omongan orang dan mudah tersinggung. Di angka lahirnya Soimah ini ada angka 29 sebanyak 1, 2, 3. Nah, sebanyak 3 set. 29 ini artinya Soimah ini dari kecil hingga di usianya sekarang atau di usianya lanjut usia nanti sukanya membicarakan terkait bisnis, terkait investasi dan lain sebagainya. Dan itulah yang memacu dia untuk selalu berkembang, selalu bangkit. Dan ini dari kecil dia juga sudah bekerja keras Soimah ini, walaupun kerja kerasnya ini mendapatkan tekanan. Tekanan seperti apa ya? Mungkin karena kondisi kehidupannya waktu kecil kurang beruntung, bisa juga mendapatkan tekanan dari teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, dia juga memiliki kepawaian dalam berbicara. Sudah di angka 2, komunikasi ditambah lagi ada 42. Nah, 42-nya ini ada 1, 2, 3 dikasih. Berarti kalau ngomong tes sangat tertata. Bahkan kalau ngomong tanpa ada reng-rengan, misalnya pidato tanpa ada notulennya dan lain sebagainya, dia bisa tertata ngomongnya, lancar ngomongnya dan lain sebagainya. Dan dia sosok yang tegas. Memang dia cocok di dunia entertain, di dunia seni karena dia di angka 2. Akan tetapi di sini angka 2-nya ini, maksudnya angka 2-nya ini berjajar-jajar tidak karu-karuan. Bahkan di angka lahirnya ini didominasi angka 2. Sangat cerewet orangnya.
apa-apa dikomentari dan lain sebagainya. Nah ini ya. Terus kenapa Soimah sampai mengospek dari pacar anaknya, karena apa? Dimana dari angka lahirnya ini saya bisa mengetahui bahwa di masa kecil Soimah ini sepertinya ada kekecewaan, ada kejadian membuat dia sakit hati, terpendam dan dirasakan sampai saat ini. Makanya dia berusaha melindungi anaknya, jangan sampai kamu mengalami hal yang sama. Dia sangat memperhatikan calon pasangannya, anaknya nanti seperti apa, karakter sifatnya dan lain sebagainya. Nah, kejadian di masa kecil entah itu hinaan, ejaan dan lain sebagainya atau disepelekan, karena dari angka kelahirannya ini saya bisa mengetahui bahwa masa kecilnya kurang beruntung. Makanya energi sakit hati, kekecewaan itu terbawa hingga sekarang. Dan itu menjadikan ada karakter yang menjatuhkan untuk orang lain. Itu yang perlu diperhatikan Soimah ya. Masa lalu sudahlah bagian dari masa lalu. Janganlah masa lalu itu membuat kamu ada kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya yang membuat kamu menjadi seperti itu. Kadang-kadang bicaranya kan menjatuhkan, walaupun itu di lawaan dan lain sebagainya. Kenapa? Itu bawaan dari dimana dia masih belum bisa melepaskan kekecewaan dari masa lalu. Ada kejadian dari masa lalu yang sangat menyakiti hatinya. Makanya sifatnya itu ada pengaruh-pengaruh dari masa lalu itu tadi. Sifat yang saat ini kalau bicara kadang-kadang menyerang, ingin menjatuhkan dan lain sebagainya. Ini bagian dari kondisi kejadian hidupnya di masa lalu. Akan tetapi kalau sudah mengetahui hal seperti ini, cobalah untuk bisa melepaskan dari memori masa lalu sehingga baik kata-katanya dan lain sebagainya bisa menjadi menenangkan orang lain, tidak menyepelekan, tidak menjatuhkan dan lain sebagainya. Karena efeknya nanti kayak begitu teman-teman. Di angka 2 kan komunikasi. Nah, kalau ada kejadian dari masa lalu yang mempengaruhi pikirannya dan terbawa di alam sadarnya hingga saat ini, yang ada kata-katanya bisa menjatuhkan, kata-katanya bisa menyerang, kata-katanya bisa membuli dan lain sebagainya. Ini efek dari pengaruh kejadian di masa lalu. Sejak kecil Soimah ini sudah mandiri. Pikirannya sudah berpikir gimana caranya saya bisa dapat uang, gimana caranya saya bisa memiliki usaha dan lain sebagainya. Walaupun dia juga mengalami kehidupan yang kurang bagus. Dan di sini ada angka yang melambangkan bahwa Soimah juga hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ketika nggak hati-hati, keputusan itu bisa merugikan dirinya dan orang lain. Itu ya. Kemudian di hari tuanya, karena kepawaian dia bicara, dia akan mendapatkan kehidupan yang mapan. Nah, dari angka lahirnya seperti itu. Cuman di sini ya, karena ada elemen air yang dominan, untuk kesehatannya hati-hati terkait dari elemen air, kesehatannya yang ada kaitannya dengan makanan, hati-hati. Kemudian juga terkait obat-obatan, hati-hati. Terkait dari peredaran darahnya juga hati-hati. Juga terkait dari organ tubuh yang berpasangan seperti paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan untuk Soimah. Nah, kita kembali ke tarotnya ya. Kalau dari angka lahir tadi, karena pengaruh kejadian di masa lalu yang membuat Soimah memiliki karakter yang menjatuhkan orang lain, yang diajak ngobrol dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau di angka 2 ini orangnya memiliki sisi yang positif, penolong, terus pandai mendamaikan, berdiplomasi, komunikasi. Sebenarnya angka 2 ini sosok yang halus budi pekertinya, halus bicaranya, feminim dan lain sebagainya. Tapi kenapa di sosoknya Soimah ini seakan-akan keras orangnya? Yaitu tadi karena terpengaruh dengan masa lalunya, kejadian di masa lalu yang membekas dan masih belum bisa dilepaskan oleh Soimah. Jadi kekecewaan itu masih
tersimpan di dalam benaknya dan pikirannya. Mengapa Soimah sampai melakukan ospek pada pacar anaknya? Karena apa? Sebagai seorang ibu, Ratu Koin. Sebagai seorang ibu yang dilambangkan Ratu Koin ini, Ratu Koin ini lambang dari kemapanan, kesuksesan, kaya raya, berlimpah dan lain sebagainya. Tapi dia juga masih memperhatikan orang-orang di dekatnya, termasuk anaknya. Tentunya seorang ibu tidak ingin anaknya salah dalam mengambil pasangannya. Salah satu tujuan mengospek itu adalah itu tadi, tidak ingin anaknya salah dalam mencari pasangannya. Kemudian the wheel, roda berputar, perputaran nasib, di mana saat ini dia sudah mencapai titik puncak di dalam karirnya. Kalau dilihat angka lahirnya ini ya, dulunya dia bisa dibilang kehidupannya biasa-biasa saja, bahkan harus kerja keras untuk mencapai di titik yang saat ini. Bahkan hidupnya juga disepelekan orang, dan itu membekas di dalam hatinya. Dan untuk mencapai sampai ke titik saat ini tentunya itu nggak mudah buat Soimah. Makanya di sini harapannya pencapaian ini jangan sampai menurun dikarenakan anaknya salah mencari pasangannya. Ratu Pedang, makanya dia mengambil sebuah keputusan yang tegas terkait dari pacar anaknya. Dalam membentuk membina sebuah hubungan, koin lagi yang keluar. Jadi di sini karakter memang dipikirkan, sifat dan karakter. Tapi di sini Soimah lebih memilih seseorang yang bisa dibilang pandai dalam berbisnis dan lain sebagainya di sini. Karena dia tidak ingin anaknya sengsara seperti yang dia rasakan dulu. Karena membangun sebuah kesuksesan sampai di puncak saat ini tentunya nggak mudah untuk Soimah. Dan anaknya nggak ingin, maksudnya Soimah nggak ingin anaknya sampai terjatuh seperti dirinya di kala waktu kecil. Semangat. Jadi begini teman-teman, dari kelima kartu ini saya bisa menceritakan kenapa Soimah sampai setegas itu melakukan ospek pada pacar anaknya. Karena Soimah ingin memastikan bahwa pacarnya anaknya ini bukanlah seseorang yang berpangku tangan, tapi seseorang yang pandai berbisnis, pandai membangun sebuah bisnis seperti itu, dan pekerja keras. Nah ini, jadi kalau kalian-kalian yang usia remaja yang ingin mendekati anak Soimah selagi belum memiliki kemapanan bisnis dan lain sebagainya, yang mungkin susah untuk bisa mendapatkan anak Soimah karena potensinya ini loh. Koin 8, membangun sebuah bisnis. Kemudian di sini Soimah juga tidak ingin anaknya mengalami kehidupan yang bergulir jatuh. Karena saat ini kehidupannya sudah mapan, makanya dia pilih-pilih terkait dari anaknya dengan siapa dia berpacaran. Lebih karena melihat potensi dari si perempuan ini, apakah dia bekerja keras dan tidak kayak gitu. Jadi di sini lebih diutamakan kalian yang memiliki pekerja keras, memiliki bisnis dan lain sebagainya, itu mendapat nilai plus dari Soimah. Begitu teman-teman terkait Soimah, mengapa dia mengospek dari calon pacar anaknya atau pacar anaknya. Semuanya itu ada kaitannya dari masa lalu Soimah yang sedari kecil dia sudah berpikir gimana caranya saya bisa sukses, gimana caranya saya bisa memiliki bisnis dan lain sebagainya, gimana caranya saya bisa mewujudkan cita-cita saya, dan itu diraih dengan tidak mudah. Makanya hal ini ke bawah juga dalam dia menilai seseorang ketika seorang wanita itu dekat dengan anaknya. Yang mendapat nilai plus adalah sosok wanita yang mandiri, bekerja keras dan bisa memiliki bisnis sendiri.
pandai berbisnis. Itu yang lebih diutamakan oleh Soimah.